الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. 1175. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله بن رواحة Sayyidina Abdullah bin Rawahah idza laqiya ar-rajula, ketika beliau menemui seseorang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka beliau mengatakan, ta'al, marilah kemari, nu'minu bi rabbina sa'atan, kita akan beriman kepada Tuhan kita sesaat. Faqala dzata yaumin li rajulin, maka beliau mengatakan pada suatu hari kepada seseorang laki-laki. Faqadibar rajul, maka laki-laki tadi marah. Aja'a, maka laki-laki tadi melaporkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Anda dan melaporkan. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, ala tara ila Ibni Rawahah, tidakkah engkau melihat kepada Ibnu Rawahah, yarghabu an imanika, dia mengganti iman kepada engkau, ila imani sa'atin, kepada iman sesaat saja. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Ibnu Rawahah, semoga Allah merahmati Ibnu Rawahah. Innahu, sesungguhnya dia, yuhibbu, dia mencintai, al-majalisa, majlis-majlis, allati tubahi biha al-malaikah, yang majlis-majlis tersebut dibangga-banggakan oleh para malaikat. Di kesimpulannya, ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Beliau punya amalan khusus, yaitu mengajak orang-orang untuk duduk berzikir agar meningkatkan keimanan. Jadi memang inilah fungsinya ngaji, fungsinya zikir, itu agar meningkat keimanan kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang iman. Maka sebaliknya, bagaimana bisa dipahami kalau orang itu diberi peringatan, dia tidak ambil manfaat, tanda-tanda keimanannya kurang atau sangat lemah sekali. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan, Sayyidina Hanzalah, beliau merasa sedih sekali. Kenapa beliau merasa sedih? Karena ketika di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini seakan-akan surga dan neraka tampak di depan mata. Begitu pulang ke rumah, kok lupa semua. Beliau sedih. Lah kita ini harusnya lebih sedih lagi. Sedang ngaji saja bisa ngelamun.
topang dagu, toleh kanan, toleh kiri, nggak lihat kitab. Kalau yang di terop sana itu nggak bawa, bagaimana mau dilihat? Coba. Ini harusnya lebih sedih lagi. Harusnya orang itu dalam majelis-majelis seperti ini, majelis ta'lim, majelis dzikir itu imannya sedang meningkat. Nah, bagaimana kalau kita dalam posisi iman yang harusnya meningkat, kita malah merosot. Nah, kalau dalam suasana yang begitu mendukung untuk ingat kepada Allah, ini kita tidak ingat kepada Allah. Bagaimana kalau suasananya mendukung untuk tidak ingat kepada Allah? Seperti di pasar, di rumah. Maka bukan hanya tidak ingat sama Allah, lupa kalau pernah punya Tuhan namanya Allah. Gak ingat semua nanti. Makanya kita ini harus introspeksi diri. Dalam majelis kebaikan saja seperti khutbah Jumat kita bisa tidur semua. Bagaimana kita nanti dalam kondisi-kondisi yang lebih mengajak kepada kelalaian, kepada kemaksiatan, maka nafsu kita pun akan lebih mengarah kepada kemaksiatan dan kelalaian. Maka amalannya Sayyidina Ibnu Rawahah, hayya nu'minu billah sa'ah, beriman kepada Allah sesaat ini, tidak dipahami oleh sebagian orang pada waktu itu. Sehingga orangnya marah, melapor kepada Nabi SAW. Ini bagaimana kok imannya cuma sesaat nih, bagaimana maksudnya ini? Wah, ini nggak jelas. Maka Nabi kurang lebih mengatakan, oh kamu nggak paham, itu justru majlis-majlis peningkatan iman seperti yang dilakukan Ibnu Rawahah itu majlis yang dibanggakan oleh para malaikat. Artinya apa? Kadang-kadang satu perbuatan yang kita ingkari justru perbuatan itu yang mengikuti Nabi. Maka jangan gampang-gampang mengingkari satu amalan. Apalagi kalau amalan itu dibikin oleh orang yang soleh, orang yang muqarrab kepada Allah, orang yang paham agama. Kalau mereka itu punya amalan-amalan yang kamu tidak paham, kamu cari tahu dulu dalilnya. Jangan langsung disalahkan, jangan langsung mengingkari, jangan langsung memprotes. Kebanyakan protes jadi Protestan. La ilaha illallah. Ini penting sekali. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Yatuhuna fit turuq, mereka berputar-putar di jalan-jalan. Yaltamisuna, mereka mencari ahli zikir. Jadi memang dunia ini enggak sesepi yang kita bayangkan. Di mana-mana ada malaikat, di mana-mana ada yang mengawasi, bahkan batu-batuan, bahkan pakaian, bahkan tanah yang kita injak pun semuanya juga akan bersaksi untuk kita, baik persaksian yang menguntungkan kita ataupun persaksian yang merugikan kita. Al-ardu tuzawridu hina tara batalal islam biha abarah wa tubahil kauna bijabhatihi in salla fiha au zakarah. Jadi bumi itu bernyanyi-nyanyi riang gembira ketika melihat ada pahlawan-pahlawan Islam melalui di atasnya. Bahkan dia berbangga-bangga kepada teman-temannya ketika dirinya dijadikan tempat sujud oleh orang-orang Islam. Jadi tempat-tempat kita bersujud itu akan bilang, itu loh, fulan pernah sujud di tempat aku. Fulan pernah zikir di atasku. Fulan pernah khataman Quran di atasku. Mereka gembira.
Maka bumi ini punya perasaan juga. Sehingga kalau sampai ada orang Islam yang baik yang wafat, bumi akan mengatakan, ya, bumi akan mengatakan tidak ada orang di atas dunia yang lebih aku cintai melebihi kamu. Sekarang kamu sudah sampai ke tempatku, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan. Maka dia pun melebar sejauh mata memandang. Allahumma ja'alna minhum. Maka jangan kira sepi, tidak, banyak sekali makhluk di dunia, bukan hanya kita saja. Yatuquna fit turuq. Kenapa mereka berputar? Yaltamisuna ahlad dzikri. Mencari-cari orang ahli zikir. Wa idza wajadu qauman, kalau mereka menemukan satu kaum yadhkuruna Allah azza wa jal, mereka sedang berzikir kepada Allah azza wa jal. Di satu kaum. Ini beda, ini malaikatnya harus ketemu satu kaum, bukan satu orang, satu kaum. Tanadaw, maka mereka saling memanggil, halumu, marilah kalian kemari, ila hajatikum, kepada hajat kalian. Kalian nyari ahli zikir, ini loh, sedang zikir. Semoga majlis kita termasuk majlis itu. Sedang didatangi malaikat ini berarti. Nah, kalau malaikat datang kok ngajinya begini gitu gimana? Nah, malaikat nih loh, saya datang ke sini lihat orang zikiran kok lihat orang topang dagu ini bagaimana? Allah ciptakan leher itu satu sudah cukup. Berarti tanda-tanda ngangkat kepala itu cukup dengan leher satu itu, nggak perlu pakai tambahan yang lain kecuali pengen kamu dijadikan lehernya 2 atau punya ekor 9. Fayahufunahum, maka mereka mengelilingi ahli zikir, maka para malaikat tadi mengelilingi ahli zikir bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, bersof-sof mereka sampai ke langit dunia. Karena sofnya malaikat itu tidak sama dengan sof kita. Kalau sof kita itu dari kanan ke kiri, kalau sof malaikat itu dari atas ke bawah, naik di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Dan enggak sakit. Kalau kita sokok di atas kepala kita ya sakit. Karena mereka tidak terkena gravitasi bumi ini, sofnya ke atas. Maka umat Muhammad dikatakan sufufuhum fis shalah ka sufufil malaikah. Sof-sofnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat seperti sof-sofnya para malaikat. Makanya sof dalam salat ini satu kemuliaan. Ini malaikat biasanya yang bersof. Tiba-tiba kita diberi anugerah oleh Allah untuk bersof-sof juga. Malaikat diberi kemuliaan ibadah, sebagian sujud terus, sebagian rukuk terus, sebagian berdiri terus. Kita anak Adam diizinkan oleh Allah mengumpulkan tiga-tiganya. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Tapi kalau malaikat tidak ada tambahan yang keempat, ada ngantuknya. Kalau kita banyak lalainya. Apalagi kalau sudah salat subuh itu sepi, seperti tidak ada orang. Waladhdallin. Loh, kok waladhdallin kok diam semua ini? Apa enggak ada yang perlu amin apa bagaimana ini? Padahal orang Yahudi itu begitu hasad dengan kita karena kita dikasih amin. Lah yang dikasih malah enggak memuliakan. Waladhdallin. Loh, ini enggak sholat malah amin. Pas sholat betulan diam. Ya kita lihat saja subuh nanti bagaimana. Ya, apakah sudah lupa semua atau masih ingat? Karena biasanya begitu keluar dari satu tempat ilmu itu, di pintu itu seperti ada tombol pelupa. Tit, langsung lupa semua. Allahu Akbar. Ya kita lihat nanti besok subuh. Kalau sepi, nah berarti tanda-tanda ilmunya barokah. Barokah bertambah lupa ya maksudnya. Fayuhunahu bi ajnihatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum. Maka Tuhannya bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Tuhannya lebih tahu daripada mereka. Ma yaqulu 'abdi, apa yang dikatakan
oleh hambaku. Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunak. Mereka mensucikan engkau, mengagungkan engkau, bertakbir kepada engkau, dan memuji-muji engkau. Subhanallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mengagung-agungkan engkau. Fayaqul, maka Tuhan mengatakan, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Fayaquluna, maka para malaikat mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah, ma ra'auka, mereka tidak pernah melihat engkau. Fayaqulu, maka Allah berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau hamba-hambaku pernah melihat aku? Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, law ra'auka, kalau mereka pernah melihat engkau, lakanu ashadda laka ibadatan, tentu mereka lebih sungguh-sungguh untuk beribadah ke engkau. Wa ashadda tamjidan, dan lebih sangat memuji-muji engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berzikir itu, Allah bertanya kepada malaikat, pernah enggak orang-orang yang berzikir itu lihat aku? Enggak pernah, ya Allah. Bagaimana kalau lihat aku? Kalau mereka melihat engkau, tentu mereka lebih sungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi artinya, inilah, kalau kita itu berzikir itu harus punya rasa menghadap kepada Allah. Karena memang kita ini dilihat oleh Allah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Harus merasa dilihat oleh Allah. Dan tidak ada amal, tidak ada nikmat yang lebih besar ketika orang itu masuk surga melebihi nikmat bisa memandang zatnya Allah yang bila kaifin wala misal. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik min ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Famada yas'alun, fayaqul, maka Allah berfirman, famada yas'alun, apa yang mereka minta? Qala, maka Nabi bersabda, yaquluna, mereka yaquluna, para malaikat mengatakan, yas'alunakal jannah, mereka semua minta surga kepada engkau. Qala, baginda mengatakan, yaqulu, Allah berfirman, hal ra'auha, apakah pernah mereka melihat surga? Qala, Nabi mengatakan, yaquluna, mereka, para malaikat mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga. Yaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, law annahum ra'auha, kalau seandainya mereka pernah melihat surga, kanu, adanya mereka, asyadda 'alaiha hirsan, lebih sangat inginnya masuk surga, wa asyadda laha talaban, dan lebih sangat usaha mencari surga, wa 'azama fihi raghbatan, dan lebih agung rasa inginnya masuk surga. Jadi memang meminta kepada Allah ini boleh meminta apa saja, ya. Bahkan meminta sendal kita putus agar diperbaiki oleh Allah itu pun ajaran agama, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi meminta itu ya yang besar-besar. Jangan meminta yang kecil-kecil, karena semua orang itu punya jatah kuota doa masing-masing. Kalau sampai digunakan untuk perkara-perkara yang remeh, nanti ya dapatnya perkara remeh saja. Seperti pernah diceritakan, ada orang tuh amalan, mujahadah, maka dikasih tahu sama gurunya,
Kamu dapat 2 doa yang makbul. Gunakan yang baik. Akhirnya dia pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat bangkai singa. Oh, ini bangkai singa. Ya Allah, hidupkan. Maka langsung hidup singanya itu. Namanya singa hidup ya mau gigit. Takut dia. Ya Allah, matikan. Mati lagi. Habis doanya. Udah, habis. Yang pertama untuk menghidupkan, yang kedua untuk mematikan, dan dia tidak dapat manfaat apa sama sekali dari doa dia. Itu contohnya begitu. Maka minta itu yang besar-besar. Dan permintaan yang besar itu, minta masuk surga, minta ridha Allah, itu permintaan terbesar, urusan akhirat. Dalam hadis sahih di Muslim disebutkan, Sayyidah Ummu Habibah doa, Allahumma matti'ni bi zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi zauji Rasulillah, wa bi Abi Sufyan, wa bi ahi Muawiyah. Ya Allah, berilah aku kenikmatan bisa kumpul lama di dunia dengan suamiku, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahku Sayyidina Abu Sufyan, saudaraku Sayyidina Muawiyah. Maka didengar oleh Nabi, kamu ini meminta perkara-perkara yang sudah ditentukan. Seandainya kamu minta perlindungan dari azab kubur, tentu itu lebih baik lagi. Lah apa enggak boleh minta uang, minta ini? Ya boleh saja. Cuman urusan akhirat itu jauh lebih penting daripada itu semua. Allahu Akbar. Makanya orang ahli surga itu harus semangat, nyari surga itu harus semangat. Kum ya habibi kam tanamu talibul jannati la yanam. Wahai kekasihku, bangun. Kenapa kamu tidur terus? Sampai kapan kamu mau tidur? Talibul jannati la yanam. Orang yang mencari surga enggak sempat untuk tidur. Ya, orang yang nyari surga enggak sempat untuk tidur. Jangankan nyari surga, nyari jabatan dunia saja orang itu bisa enggak tidur. Orang mau nyalon jadi presiden tuh muter aja. Dari Papua sampai Aceh sana diputeri semua, malam siang sampai lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, semua lupa akhirat juga. Mereka bisa lupa itu semua hanya untuk jadi presiden 5 tahun. Lah kok kita ini mau jadi nyalon raja di surga kok nggak ingat tuh bagaimana? Malah ingatnya ini perpulangan 5 bulan lagi. Apa begini ini? Ini kalau dilihat oleh orang-orang terdahulu ini tertawa ini. Ini nyari surga kok bentuknya begini, mau lewat pintu belakang apa bagaimana? Wa fil jannati tatma'ina hayhat hayhat inna fil jannati qauman akharina wa lahum a'malun duna ma ta'malina. Coba kita lihat orang-orang yang mencari surga itu, yang pejuang, siap mengorbankan nyawa satu-satunya, yang ulama sampai habis waktunya, yang ahli zikir sampai lupa semuanya demi cari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita hanya melamun saja pengennya jadi raja surga, itu adalah mimpi belaka. Tarjun najata walam taslak masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu pengen jadi orang sukses, orang mulia, tapi enggak pernah lewat jalannya, enggak pernah sesuai dengan kurikulumnya, enggak mau mujahadah untuk mendapatkannya, ketahuilah kapal tidak akan berjalan di daratan. Jangan bilang itu Sultan Al-Fatih berjalan daratan, oh beda, jarang. Ada aja santri itu kan pinter ya. Setiap ada nasihat, keluar nasihat lain di otaknya itu yang menentang nasihat tersebut. Ya memang begitu. Tapi kalau pas imtihan nggak ada yang keluar. Kecuali pasang wifi dulu. Pasang wifi, nempel-nempel orang, nah, sinyal kuat. Kalau pasang tower, bawa kitab. Kalau pasang satelit itu namanya bikin soal.
La ilaha illallah. Qala Allah berfirman, "Famimma yata'awwadun." Maka dari apakah mereka meminta perlindungan? Qalu, para malaikat mengatakan, yata'awwaduna minan nar, mereka minta perlindungan dari api neraka. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Qal, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Fayaqulu, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Qala, baginda mengatakan, yaquluna, para malaikat mengatakan, law ra'auha, kalau seandainya mereka tahu neraka, melihat neraka, kanu, adanya mereka asyadda minha firaran, akan sangat-sangat lari dari neraka. Wa asyadda laha mahabatan, dan lebih lagi takutnya kepada neraka. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ushidukum, maka aku menyaksikan kalian wahai para malaikatku, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, sudah aku maafkan semua dosa-dosa mereka. Allah menjalna minhum. Orang itu kalau sudah diampuni Allah, sudah selesai sudah masalahnya selesai. Selesai masalahnya, dunia akhirat selesai. Masalah satunya, masalah kita itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah kesehatan, bukan masalah keuangan, bukan masalah keluarga, bukan. Itu masalah kecil. Masalah yang terbesar itu kalau kita bermasalah dengan yang punya alam semesta ini. Kalau orang masalah dengan kepala desa, keluar dari desanya, selamat dia sudah. Kalau orang punya masalah dengan gubernur, keluar dari provinsinya, selamat dia. Kalau orang punya masalah dengan presiden, keluar dari negara itu, selamat dia. Kalau orang punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Lari ke laut, laut milik Allah. Lari ke darat, darat milik Allah. Langit ke langit, langit milik Allah. Lari ke dalam bumi, bumi pun milik Allah. Masuk ke dalam kubur, kubur pun milik Allah. Fafirru ilallah, satu-satunya cara lari adalah kembali taubat kepada Allah. Insyaallah semua niat. Yaqulu malakun minal malaikah. Qala, maka baginda mengatakan, yaqulu, mengucapkan malakun minal malaika, fihim, ada di kalangan mereka, fulanun fulan laisa minhum, yang bukan termasuk ahli zikir. Innama ja'a li hajatin, hanyalah dia datang karena ada keperluan, ada tamu mungkin itu. Tamu ngajinya terlanjur mulai, duduk di tengah-tengah enggak bisa mundur. Mau mundur malu. Itu ya Allah, ada orang yang memang enggak pengen wiritan nasinya. Enggak pengen ngaji, cuman mau mundur malu. Bagaimana itu? Allah berfirman, humul julasa, mereka adalah teman-teman duduk, la yasqa jalisuhum, yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Tetap diampuni juga, walaupun bukan termasuk ahli zikir, karena duduk bersama ahli zikir maka diampuni juga. Masya Allah. Maka ini pentingnya punya teman yang baik itu seperti itu. Dan pertemanan itu ada dua, ada pertemanan rohani, ada pertemanan jasmani. Pertemuan jasmani, pertemuan rohani. Dan dua-duanya berefek kepada dirinya seseorang. Walaupun hari-hari kumpul bersama para santri, para kiai, kalau hatinya di Korea sana, nanti ujung-ujungnya bikin film. Santri kok bikin film itu bagaimana? Walaupun katanya ini film perjuangan, film ini, film itu, ya tetap saja bikin film karena hatinya di Korea. Nanti kalau dibangkitkan kumpul sama para pemain film bagaimana? Enggak ada orang itu cinta sekali sama artis Korea. Ya, dinasihati, kamu itu jangan nonton drakor. Jangan lihat ini, jangan, tetap aja ngengkel. Enggak. Pokoknya ini bagus ini. Bisa untuk jadi wawasan masa depan. Oh gitu ya, sudah saya doakan kamu.
Semoga dibangkitkan bareng sama drakor di akhirat. Oh jangan kalau gitu. Nggak berani ternyata. Katanya cinta kok nggak berani kumpul sama drakor kalau di akhirat. Kalau kita para santri itu cintanya dengan para nabi, para wali. Memang pengennya ketemu mereka ketika di akhirat. Justru pertemuan kita itu memang di sana itu pertemuan yang tidak akan terpisahkan. Kalau di dunia ini namanya pertemuan mesti ada perpisahan. Kalau di akhirat sekali ketemu terus, sekali pisah pisah terus. Nah, ini makanya perlu dipikirkan. Maka seorang mengatakan laisal firaq bil maut, innamal firaq ayyakuna wahidun fil jannah wa akharu fin nar. Perpisahan bukanlah dengan kematian. Innana naltaqi fil akhirah, karena setelah kematian masih kumpul di akhirat. Pisah itu kalau satunya di surga, satunya di neraka, itu namanya pisah. Maka cintalah orang-orang soleh biar kumpul bersama mereka ketika di akhirat. Insyaallah semua niat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah, illallah, Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Salatu Allah